Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara ba'du ahli al-haqiqah, dan telah menyebutkan sebagian ahli hakikat, anna salata 'ala nabi, sungguhnya salawat atas nabi, tusilu ila Allah min ghairi syaikhin, itu dapat menyampaikan kepada Allah tanpa guru. Bisa membuat sampai kita kepada Allah tanpa seorang guru. Walakin qala al-qutbul malwi, akan tetapi berkata Syekh Al-Qutbu Al-Malwi, inna mahazas, sungguhnya ketentuan ini hanya dari konteks annalaha ta'siran hajiban fi tanwiril qulub, bahwasanya sungguhnya pada sholawat itu ada efek, dapat memberikan efek yang luar biasa di dalam menyinari hati. Jadi kata Syekh Al-Qutbu Al-Malwi ini bukan benar-benar bisa menyampaikan, bukan benar-benar sholawat tersebut bisa menyampaikan kepada Allah tanpa seorang guru. Tetapi ini hanya menggambarkan betapa luar biasanya keutamaan sholawat. Wa illa, kalau enggak dilihat dari sudut pandang tersebut, dari sudut pandang konteks tersebut, fal wasitatu lil wusul la budda minhu, maka perantara untuk sampai kepada Allah itu harus melalui dari seorang guru, melalui tuntunan seorang guru. Tak cukup dengan bersolawat orang bisa sampai kepada Allah. Maksudnya lianna sunnatallahi jariyatun ala annahu la budda minas sabab. Karena sesungguhnya ketentuan Allah itu berjalan ketentuan Allah tersebut harus berdasarkan daripada sebab, harus memiliki sebab ketentuan Allah yang berlaku. Misalkan ketentuan Allah ini adalah rumah ini terbakar, ya harus ada sebabnya apa yang membuat membakar rumah itu. Misalkan sebabnya adalah dibakar orang misalkan. Nah, jadi ketentuan Allah itu selalu berjalanan, selalu beriringan, selalu sesuai dengan sebabnya. Selalu ada sebab. Nah, begitu juga digambarkan logikanya selanjutnya. Wa kama anna tawallud, dan sebagaimana sungguhnya proses peranakan, proses berkembang biak al-hakiki yang sebenarnya, nanti ada proses peranakan hakiki, ada ma'nawi. Yang hakiki, yang benar-benar peranakan yang sebenarnya, la yahsul, itu tidak bisa didapatkan bila wasitatil walid, tanpa perantara orang yang melahirkan, tanpa perantara orang tua. Nah, itu kan nggak bisa. Peranakan yang sebenarnya tanpa melalui yang melahirkan. Nah, itu kan nggak bisa. Disebut bukan proses peranakan kalau tidak melalui orang yang melahirkan. Nah, begitu juga kadzalika tawallud, dan begitu juga proses peranakan al-ma'nawi, yang ma'nawiyah, yaitu proses pewarisan ilmu misalkan. Dan nggak mungkin dapat ilmu tanpa ada yang memberikan ilmu tersebut.
Kadzalika tawallud al-ma'nawi husulu bi ghairi mursyidin muta'azzarun. Begitu juga proses peranakan yang maknawi. Mendapatkannya tanpa seorang mursyid, tanpa seorang petunjuk, itu mustahil, muta'azzarun. Ini menurut versinya Syekh Qutbu Al-Malwi. Qala ba'duhum, berkata sebagian ahli hakikat, sebagian mereka ahli hakikat, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki seorang guru, maka gurunya dia adalah setan. Wa qala Daqqaq, dan berkata Imam Daqqaq, asy-syajaratul allati tanbutu binafsiha, pohon yang tumbuh dengan sendirinya, la tasmur, tidak akan bisa berbuah. Wa iza asmarat, dan jika berbuah, kalaupun berbuah, fa inna samaraha bi ghairi lazatin, maka sungguhnya buahnya pohon tersebut itu tanpa adanya kelezatan, tidak enak. Wa qatta al-Imam Syatibi was Sanusi, dan telah menyatakan secara qat'i, secara pasti, bahwasanya bihusuli sawabiha, dapatnya pahala solawat lil musalli, bagi orang yang bersolawat, walau qasada riya'a, walaupun orang tersebut bertujuan riya, bertujuan pamer. Solawat tapi tujuan pamer. Nah, dipastikan secara pasti, katanya Imam Sanusi sama Imam Syatibi, pasti orang tersebut dapat pahala. Walakin, akan tetapi, haqqaqal allamatul amiru, mengoreksinya Imam al-Allamah, Syekh al-Allamah al-Amir, dikoreksi oleh beliau, annalaha jihatain, sungguhnya pada sholawat itu terdapat dua konteks. Famin jihatil qadaril wasilahu, maka dari konteks kadar yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadza la syakka atau la syukka fi usulih, maka ini tidak diragukan di dalam sampainya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Syekh Al-Allamah Al-Amir ini, kalau masalah sampai kepada Rasulullahnya, ya sampai. Tetapi ada lagi konteks yang lain, konteks yang kedua. Wa min jihatil qadari, dan ada juga konteks dari konteks kadar yang al-wasil, yang sampai lil musalli. Kadar ganjaran yang sampai kepada orang yang bersolawat. Nah, kalau pahalanya gimana? Dapat nggak? Kalau salawatnya ya sampai kepada Rasul, tapi kalau pahalanya dapat apa enggak? Beda lagi nih konteksnya, katanya Al-Allamah Al-Amir, Syekh Al-Allamah Al-Amir. Fakabaqiyatil amal, maka kalau di dalam segi konteks dapat pahala atau enggak, maka seperti amal-amal yang lain. Maka seperti amal-amal yang lain. La sawaba illa bil ikhlas. Ini bukan ala nih ya, tapi la nih. La sawaba illa bil ikhlas. Tidak ada pahala melainkan dengan adanya keikhlasan. Li umumi talabil ikhlasi fi kulli ibadatin. Karena meratanya tuntutan keikhlasan pada seluruh ibadah. Pada seluruh ibadah itu dituntut untuk adanya keikhlasan. Wa zammi diddihi fil kulli aidan. Dan meratanya tercelanya kebalikan daripada
ikhlas, yaitu riya, pamer. Itu juga merata fil kulli aidan, di dalam seluruh ibadah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu, ay hilmi ma kullifal abdul akilu balighu al-balighu an ya'mala bihi, yaitu ilmu yang ilmu tersebut adalah ilmu yang seorang hamba yang berakal, yang baligh, itu dituntut untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah ilmu terhadap sesuatu yang mana seorang hamba yang berakal, yang baligh, itu dituntut untuk melakukan, untuk mengamalkan sesuatu tersebut. Apa hukumnya menuntut ilmu tersebut? Faridatun ala kulli muslimin, adalah fardu atas seluruh orang Islam. Jadi bukan seluruh ilmu itu wajib dituntut, bukan, tapi ilmu yang menjadi beban syariat bagi orang yang berakal, yang baligh, yang muslim, yang Islam. Ay ala kulli fardin, yaitu maksud dari muslim itu adalah atas seluruh individu, min afradil muslimin, daripada individu-individu orang-orang muslim, al-mukallafin, orang-orang yang mukallaf, yang telah terkena beban syariat, yaitu orang yang berakal dan orang yang sudah baligh. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkannya Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ay yatlubu, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka yaltamis. Apa itu yaltamis? Ay adalah yatlub, itu dalam rangka mencari, fihi di dalam jalan tersebut, ilman, suatu ilmu. Ilmu apa? Ay syar'iyan, itu ilmu syariat, au alatan lahu, atau ilmu alat untuk syariat. Ilmu alat itu ilmu penunjang, seperti ilmu nahwu. Dia nggak bisa mengetahui syariat melainkan dengan ilmu alat tersebut. Nah, maka ilmu alat tersebut, ilmu perantara tersebut menjadi wajib juga. Dia nggak bisa mengetahui syariat kalau nggak baca kitab. Nah, ilmu untuk bisa baca kitab, nah itu menjadi kewajiban juga atas dia. Sahalallahu lahu tariqan, intinya ilmu syariatnya dia dapetin apa enggak gitu. Kalau dia bisa mendapatkan ilmu syariat tanpa dengan baca kitab, ya berarti ilmu membaca kitab bagi dia tidak diwajibkan. Intinya ilmu syariatnya itu untuk mendapatkannya itu. Kalau nggak bisa didapatkan melainkan dengan perantara tersebut, ya perantara tersebut hukumnya sama dengan ilmu syariat tersebut. Maka Allah akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut yang mencari ilmu di dalam jalan tersebut. Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga, menuju surga. Ai fi dunya bi an yuwaffiqahu lil amali shalih, yaitu di dunia, jalannya itu di dunia kan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Nah, jalannya ini di dunia berupa dengan bentuk Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu, lil amali shalih, untuk melakukan amal soleh, perbuatan kebaikan. Au fil akhirah, atau di dalam akhirat,
jalannya itu bi an yasluka bih, dengan Allah menempuhkan jalan terhadap orang tersebut, tariqan la su'ubata fiha, kepada jalan yang tidak ada kesulitan di dalamnya, wala haula, dan tidak ada kecemasan ila an yadkhulal jannata saliman, sampai orang tersebut masuk surga dalam keadaan selamat. Rawahu Turmuzi atau rawahu Tirmizi atau rawahu Tarmizi juga bisa. Rawahu Turmuzi an Abi Hurairah. Imam Turmuzi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abi Hurairah. Wa ba'du, dan setelahnya. Maksudnya apa? Takdirnya itu bagaimana? Pengkira-kiraannya bagaimana di dalam ilmu nahwu? Ay akhruju ba'dal basmalah walhamdalah wassalati wassalami. Yaitu maksudnya setelah di sini kok ada kalimat setelah, apa maksudnya kalimat? Tiba-tiba kok ada kalimat dan setelahnya. Maksudnya adalah saya beralih setelah basmalah dan setelah alhamdulillah dan setelah sholawat dan setelah salam kepada topik yang dituju. Atau maksudnya itu dan setelahnya kan waba'du, dan setelahnya ifham, fahamilah ma'akulu ba'da zalik, sesuatu yang akan aku katakan setelah basmalah, setelah alhamdulillah, setelah sholawat dan setelah salam. Fahazihi, maka ini kan katanya Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi, fahazihi masailu mukhtasaratun, maka ini adalah permasalahan yang diringkas min ba'di kutubil Imam al-Hujjatul Islam al-Ghazali, dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatul Islam al-Ghazali, Imam Ghazali. Sedangkan kan pembahasannya kan belum dimulai. Kenapa kok Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi bilangnya ini adalah pembahasan, padahal ini baru di awal kitab, belum masuk pembahasan. Nah, jadi katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, fahazihi, maka ini, apa ini maksud ini itu? Al-mustahdiratu fi zihni, yang hadir, ini itu adalah yang hadir di dalam otak, di dalam pikiran. Apa yang ada di dalam pikirannya Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi? Masail mukhtasarah, permasalahan-permasalahan yang diringkas min ba'di kutubil Imam al-Hujjatil Islam, dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatil Islam. Jadi ininya itu, yang dimaksud itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikirannya Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi. Bukan sesuatu yang sudah ditulis, karena permasalahannya belum ditulis. Ini kan baru di awal-awal kitab. Siapa Hujjatul Islam itu? Abi Hamid Muhammadin ibni Ahmad. Itu adalah Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali julukannya. Bitakhfifiz zai wa tasdidiha, dengan di takhfif, enggak ditasdid huruf zainya, dan ditasdid huruf zainya. Bisa Al-Ghazali, bisa Al-Ghazali. Bisa pakai tasdid, bisa enggak pakai tasdid. Fal awal fal ula nisbatun ila Ghazalah. Maka yang pertama yaitu Ghazali itu adalah nisbat pada desa Ghazalah. Ghazalah itu adalah qaryatun, adalah suatu desa min Quratusin,
daripada desa-desa di daerah Tus bil ajami dengan bahasa Ajam. Jadi ghazalah itu bahasa Ajam sebenarnya, bukan bahasa Arab. Ghazalah. Berarti juga daerahnya bukan daerah Arab. Wasani, dan yang kedua yaitu Ghazali dengan ditasydid, nisbatun adalah nisbat ila abihi, pada ayahnya. Lianna abahu, karena ayahnya, kana yaghzulus sufa, dulu menenun wol, menenun bulu domba. Wayabi'uhu fi qaryatin, dan dia, ayahnya Imam Ghazali ini, menjual tenunan bulu domba tersebut di satu desa daripada min quratusin, daripada desa-desa di daerah Tus. Au ila Ghazalata binti Ka'bil Ahbari. Atau yang kedua ini, yang Al-Ghazali adalah nisbat terhadap Ghazalah, putrinya Ka'ab al-Ahbar. Atau nisbatnya ke situ. Kama afadahu, sebagaimana yang diinformasikan oleh Hatiyatun wal Bujairimi, oleh Atiyah dan Bujairimi. Ghaliban, kan katanya kan fahazihi, maka ini adalah masailu mukhtasarah min ba'di kutubil Imam al-Hujjatil Islam, adalah permasalahan-permasalahan yang diringkas dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Nah, itu permasalahan-permasalahan ini diringkas dari sebagian kitab-kitab Imam Ghazali. Itu ghaliban, sebagian besar, mayoritasnya, ai fil ghalib, itu di dalam, pada mayoritasnya, kebanyakannya, ai al-kasir, itu kebanyakannya. Man arafaha, barang siapa yang mengetahuinya. Mengetahui apa? Al-masailah, permasalahan-permasalahan ini. Wa amila biha, dan mengamalkannya. Barang siapa yang telah mengetahuinya, yaitu permasalahan-permasalahan ini, dan telah mengamalkannya, yaitu bimuqtadaha, dengan sesuai ketentuan-ketentuannya. Dia mengetahui dan dia mengamalkan dengan sesuai ketentuannya. Narju minallah, maka aku berharap kepada Allah, an yakuna, agar orang tersebut, siapa? Ai asyakhsul arif wal amil, yaitu orang yang mengetahui dan orang yang mengamalkan dan mengamalkannya, adalah orang yang mengetahui dan dia mengamalkan, agar menjadi, aku berharap pada Allah agar dia menjadi min ahlil ilmi zahiran wa batinan, termasuk orang yang pakar ilmu zahir dan batin.